itu saya membuatkan list dulu nih jalan-jalannya nih. Saya buatkan list. Jadi misalnya per kabupaten. Nah, titik kali ini yang akan kita bahas adalah tentang titik destinasi ya. Nah, kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya, perjalanan saya destinasi wisata dari Tangerang menuju Bali ya. Nah, oke, langsung ikutin ya. Nah, sebelum ke sana, coba tekan tombol subscribe, like, dan komen ya, supaya video ini bisa bermanfaat kepada orang lain. Oke, nah yang saya mau jelaskan di sini adalah pengalaman saya, dan dari pengalaman saya ini nanti teman-teman bisa tahu ambil tips dan triknya untuk perjalanan dari Tangerang ke Bali. Baca. Jadi kebetulan saya melakukan perjalanan itu sekitar bulan Desember, tepatnya di tanggal 23 Desember 2021. Jadi di akhir tahun dan ke awal tahun 2002. Nah, langsung saja ya teman-teman. Nah, pengalaman saya itu jadi saya kebetulan sudah mau ke Bali itu sudah lama ya, sudah semenjak beberapa tahun yang lalu belum kesampaian. Nah, saat saya mewujudkannya itu di tahun 2021. Pengalamannya adalah, nah pertama saya cek itu, saya bandingkan dulu naik pesawat sama naik kereta ya, jadi jalur darat sama naik kereta. Nah, jadi pertama itu karena saya belum tahu awalnya itu saya belum tahu ke Bali itu turun di mana, di stasiun mana di Surabaya, dari Pasar Senen ke Surabaya. Jadi kebetulan saya ngambil rutenya itu dari Pasar Senen ke dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Gubeng, dan ternyata harganya itu mahal-mahal teman-teman. Nah, seperti saya perlihatkan ini, dari stasiun Senen menuju ke stasiun Gubeng, dan itu berkisar kita lihat ya, berkisar sekitar nah itu bisa berkisar sampai 280, ada 500, dan menurut saya harus mengorbankan waktu saya sekitar 1 hari lebih itu dari Pasar Senen ke Surabaya itu sekitar 24 jam lebih ya. Jadi menurut saya makan waktu ya. Nah, kemudian saya mengurungkan niat karena saya belum tahu tadinya turun di Pasar Turi itu lebih murah kan ya. Nah, saya mengurungkan niat itu, saya langsung pesan tiket di melalui Traveloka itu naik pesawat, pesawatnya itu Super Airjet ya, Super Airjet. Sebentar. Nah, itu saya naik Super Airjet ya, saya naik Super Airjet itu mendapat 583.000, dan setelah saya hitung-hitung, kalau misalnya saya mengambil tiket Pasar Senen menuju Surabaya itu sekitar 280-300. Nah, saya perhitungkan dari waktunya, itu juga belum langsung sampai ke Balinya ya. Kita harus melakukan perjalanan lagi dari Surabaya ke Ketapang, stasiun Ketapang Banyuwangi, kemudian kita nyebrang lagi, kemudian kita naik bus lagi ke Denpasarnya. Jadi menurut saya sangat memakan waktu ya. Tapi kalau teman-teman punya waktu banyak, itu bisa
pikirkan lagi. Nah, karena apa? Dari Pasar Senen menuju Pasar Turi itu 104.000. Nah, itu kesalahan saya. Saya tidak kepikiran untuk membuat titiknya itu dari ke Pasar Turi Surabaya itu cuma 104.000. Cuman itu kelas ekonomi ya. Nah, kalau ke Stasiun Gubeng Surabaya itu nggak ada yang namanya 104.000, di atas rata-rata 250, paling murah kalau nggak salah itu 180. Itu juga ekonomi yang udah lama kita booking tiketnya ya. Nah, jadi kalau dari Pasar Senen ke Stasiun Gubeng ke Pasar Turi, dari Pasar Turi itu kita nanti naik yang namanya Probolinggo. Nah, Probolinggo itu kita naiknya itu 50.000. Nah, kemudian kita nyebrang lagi itu 8.500, tapi kan tes antigen. Kemudian dari Gilimanuk itu ke Denpasar itu naik bus lagi itu 50.000. Nah, jadi teman-teman bisa hitung ya, sebenarnya hemat ya. Jadi 104.000 ditambah 50.000 ditambah nyebrang plus antigen 35 tambah 8.000 sekitar 42.000. Dan kalau menurut saya sih nggak sampai ya 300.000 udah sampai Bali. Nah, cuman kan harus teman-teman punya waktu banyak ya. Dan kalau misalnya teman-teman nggak mau capek. Nah, jadi saya menceritakan pengalaman saya ini. Saya naik pesawat dari Super Jet Air itu pelayanannya sih bagus dan pesawatnya juga lumayan bagus, dan itu perjalanan sekitar 2 jam perjalanannya. Jadi pas saya ke sana itu saya langsung booking tiket ke sana ya. Nah, setelah itu kebetulan saya ngambil tiket itu di jam 12 siang ya. Nah, jadi saya dari Tangerang itu menuju Soekarno-Hatta itu sekitar jam 10-an lah, jam 10. Jadi sampai di Soekarno-Hatta itu masih jam berapa ya? Karena apa? Kenapa saya lebih awal? Itu karena Super Jet Air belum bisa check in online. Nggak tahu ya sekarang. Nah, tapi kalau Lion itu bisa, karena masih satu grup sama Lion ya. Nah, jadi makanya saya kejar itu waktu lebih awal. Karena emang iya bener, pada saat check in itu emang nganterinnya luar biasa. Oke, saya akan ceritakan itu pengeluaran saya mulai dari saya berangkat ya. Jadi saya berangkat itu dari Tangerang, tepatnya dari Kabupaten Tangerang ya. Dari Kabupaten Tangerang saya naik Grab itu sekitar 85.000 ke Soekarno-Hatta. Kemudian saya berangkat naik pesawat itu tadi kan 583.000. Nah, oh iya, saya juga sarapan itu 10.000. Jadi sebelum berangkat itu saya sarapan. Dan selama perjalanan dari Super Jet Air itu kita itu tidak dikasih makanan apa-apa ya. Jadi teman-teman kalau misalnya melakukan penerbangan itu beli aqua sendiri, air mineral sendiri, beli cemilan-cemilan. Nah, kemudian karena lumayan perjalanannya 2 jam ya. Kemudian teman-teman juga harus siapin yang namanya uang kecil, karena dari bandara itu kan butuh uang kecil ya untuk ojek nanti. Nah, jadi saya jam 12 itu berangkat dan sampai di sana itu sekitar jam 3. Nah, mungkin teman-teman nanya, loh kok jadi 3 jam ya? Nah, jadi karena kita dari WIB ke Wita itu perbedaannya 1 jam ya. Jadi saya berangkat jam 12-an lewat lah gitu. Jadi di sana itu sampai sekitar jam 3 sore. Nah, dari jam 3 sore itu kemudian kita kan keluar lobi. Nah, jadi beda sama Soekarno-Hatta itu keluarnya itu banyak ya. Tapi kalau di Ngurah Rai itu cuma 1 pintu keluar doang. Jadi kita itu langsung menuju mau naik taksi. Jadi banyak nanti yang nawarin taksi, ada Gojek, ada Grab gitu. Jadi banyak. Jadi teman-teman agak jalan dulu nih ke arah keluar. Nanti di situ teman-teman baru menemuin yang namanya Grab online. Jadi Grab, Gojek gitu. Karena kendaraan bermotor itu ada batasnya. Jadi nggak sampai ke depan bandaranya. Oke. Kemudian kemudian saya menginap
di yang namanya Indo Pura Joy. Nah, itu alamatnya di Jalan Merdeka 6 nomor 8. Tepatnya itu di belakang Rumah Sakit Siloam ya, Rumah Sakit Siloam Bali. Nah, di tepatnya itu di belakang Lipo Plaza. Jadi Lipo Plaza itu kan masih satu grup sama Siloam, jadi nyatu. Jadi di belakangnya itu ada penginapan yang namanya Indo Pura Joy, dan itu super hemat ya teman-teman. Nah, dari Indo Pura Joy itu saya menemukan yang namanya kemudahan ya. Nah, jadi saya diantarkan Gojek itu dari bandara ke situ langsung, dan di situ jalan utamanya. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau misalnya mau ke sana itu, mau nginep di sana itu, usahakan teman-teman di Traveloka ada juga nih Indo Pura Joy. Biasanya dia sering promo ya. Kemudian, nah kebetulan saya mendapatkan penginapan ini bukan dari Traveloka ya, jadi dari saya kan gabung di grup Backpacker Indonesia di Facebook. Jadi saya tanyakan penginapan murah, rekomendasi dan segala macam, dan dikasih tahu. Jadi saya pesannya itu via WhatsApp dan nggak ada DP-DP-an gitu. Jadi kita datang langsung, bisa langsung pesan. Biasanya banyak di kamarnya gitu kan. Nah, kemudian saya disambut dengan ada situ bule dari India ya. Itu dia sudah lama di sana dan stay di sana ya. Jadi kebetulan dia stay di situ, staycation di situ. Jadi saya disambut, kebetulan saya bingung ya. Nah, kemudian disambut lagi yang punya yang namanya Bang Berni. Kemudian saya disambut yang namanya Mbak Airin ya, itu resepsionisnya. Dan itu sangat luar biasa ya, baik banget. Nah, di situ fasilitasnya itu bisa teman-teman lihat di YouTube saya sebelumnya ya. Itu ada kolam renang. Jadi kebetulan penawarannya itu di sana itu ada ya paket 350.000 per bulan. Jadi teman-teman gak usah mikirin tempat tidur, gak usah mikirin listrik, gak usah air, itu udah free. Jadi teman-teman cukup 350.000, tapi itu mix ya. Jadi mix 16 bed ya. Jadi 16 bed dan itu nggak semua penuh sih. Jadi 16 bed itu 350.000. Nah, kalau itu fasilitasnya kipas. Nah, kalau teman-teman mau misalnya yang 500.000 itu full AC, itu mixnya juga cuma 4. Dan itu cowok-cowok semua ya kalau 4 itu. Jadi dipisah cowok-cowok, cewek-cewek gitu. Dan itu full AC. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya mau staycation di situ, luar biasa enak ya, karena ada kolam renang. Jadi kalau teman-teman bosan, dan di sana itu tempat markasnya Backpacker Indonesia. Jadi teman-teman bisa dapat teman dari timur, dari barat, dari Kalimantan, dari mana aja gitu, bahkan bule ada gitu ya. Jadi di sana itu kalau kita lagi beruntung itu kita ada jamuan ya, jamuan makan malam dinner. Kemudian itu kan saya keluarkan 350.000, dan penawaran kalau misalnya kita cuma staycationnya tuh 100.000 3 malam, dan itu dekat dengan bandara teman-teman. Jadi kebanyakan itu orang misalnya dari kabupaten di Bali itu agak jauh ya, jadi kan ini dekat bandara, jadi orang staycationnya itu 1 malam di situ karena bayarannya murah. Itu kalau 1 malam dipatok 35.000 ya kan. Nah, kalau 3 hari itu kita 100.000 ya. Nah, kemudian kalau 1 bulan tadi 350, jadi saya milih yang 350. Nah, setelah itu
saya cari-cari motor. Jadi saya cari-cari motor itu dari teman ke teman ya, kebetulan itu dapat Vario yang 125 cc itu, dan lumayan masih bagus karena pemakaian pribadi ya. Dan di sana emang pasaran sih ada yang 500 sebulan. Jadi pasarannya di sana satu hari itu 60.000. Jadi saran saya sih mending pesannya itu per 2 minggu atau per sebulan gitu, jadi lebih hemat. Nah kalau saya sih biasanya gini, jadi saya sewa 1 bulan motor, dan misalnya saya nggak kemana-mana, saya sewakan lagi gitu. Dan di sana pasti aman kok, jadi motor diletakin di mana aja itu pasti aman. Plus kuncinya, jadi beda kita sama di luar Bali ya. Di luar Bali kadang mungkin di dalam kontrakan aja bisa hilang ya gitu ya. Nah kemudian jadi hari pertama itu saya sampai itu saya membuatkan list dulu nih jalan-jalannya nih. Saya buatkan list. Jadi misalnya per kabupaten, kebetulan saya per kabupaten. Nah perjalanan pertama saya itu saya buat listnya itu yang di Kabupaten Kuta ya. Jadi sekitaran Kuta, Kuta Selatan, Kuta Utara. Jadi saya jalanin, dan di Kuta itu kita itu di Kuta itu kita banyak tempat wisata, tapi intinya di pantai semua ya. Kalau di Bali itu wisatanya banyak pantai gitu. Nah kemudian kalau misalnya, nah enaknya di penginapan di sininya itu lagi, itu kita deket buat nongkrong teman-teman, buat nongkrong. Jadi kayak lesehan gitu, jadi kayak live musik. Jadi dan enaknya itu di dekat sini itu, dan jadi tempat nongkrong di Bali itu namanya Jalan Dewi Sri ya. Jalan Dewi Sri itu ada mie gacoan, ada mie kober. Jadi itu harganya itu di bawah 10.000 ya, di bawah 10.000, rata-rata di bawah 10.000. Jadi kalau teman-teman mau nongkrong mau apa, bawa 20.000 aja cukup teman-teman. Jadi ya jangan juga teman-teman mau misalnya ke tempat-tempat yang mahal ya, kafe-kafe mahal kayak Hard Rock ya, jangan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menikmati suasana Bali dengan hemat dan murah, itu ya cari tempat-tempat yang emang hemat gitu. Nah jadi di part 1 ini saya akan simpulkan itu perjalanan saya itu dari Tangerang itu, perjalanannya itu menghabiskan uang sarapan itu 10.000, kebetulan itu di Tangerang. Kemudian naik pesawat itu 583.000, kemudian naik Gojek 10.000, kemudian penginapan 350.000, kemudian sewa motor itu 600.000 sebulan ya. Kemudian makan kita itu kalau boleh itu sekitar situ aja, di dalam sekitar perumahan, jangan di luar perumahan, jangan di jalan besar, karena jalan besar itu mungkin rada lebih mahal ya. Kemudian di hari keempat, kemudian tipsnya selanjutnya itu kita itu harus sering bergabung dengan orang-orang di sekitar, biar kita bisa kan share cost. Jadi kalau kita mau pergi ke sana itu share cost gitu. Nah, jadi tipsnya di part pertama ini ketika kita ke Bali itu, pertama cari tiket jauh-jauh hari. Kemudian bisa teman-teman bandingkan antara tiket pesawat dan tiket perjalanan darat, mana yang lebih efisien tergantung waktu dan keuangan teman-teman. Kemudian pilih ini ya, buatkan sebuah list ya, list biar nggak makan biaya dan makan waktu. Jadi buatkan sebuah list perjalanan teman-teman itu dari mana ke mana dulu gitu, yang sejalur gitu. Contoh kan kita tinggal misalnya di Kuta, berarti kita jalanin pertama itu Pantai Kuta, kemudian Bom Peringatan, Seminyak, Pantai GWK, ada Garuda Tugu GWK, kemudian ada Uluwatu, dan itu kan sejalur di sekitar Kuta semua. Nah itu jadi urutkan teman-teman ya sesuai list. Kemudian sebisa mungkin teman-teman cari tebengan, bukan tebengan sih, jadi
kalau misalnya ada makanya saya bilang tadi gabung di grup backpacker Indonesia yang ada di Facebook. Jadi ketika teman-teman mau ke Bali atau kemanapun share, saya mau ke Bali nih dari tanggal sekian ke tanggal sekian, dan perjalanan saya dari sini, ada yang mau share cost gitu. Jadi kalau share cost itu lebih enak sih, jadi bensin kita tanggung berdua, kemudian jadi sekitar istilahnya bensin, sewa motor, jadi kita bisa sewa berdua gitu, jadi lebih hemat kan kalau kita ke Bali gitu. Jadi itu tips yang untuk part pertama ini ya.